Pada masa Orde Baru, sikap anti poligami Ibu Tien menjadi sebab ketegasan Presiden Soeharto terhadap pejabat negara yang doyan kawin. Siti Hartinah, istri Presiden Soeharto, punya pegangan hidup dalam membina biduk rumah tangga. Bagi ibu negara yang akrab disapa Ibu Tien ini, prinsip pernikahan monogami adalah harga mati. Hanya ada satu Nyonya Soeharto dan tidak ada lagi yang lainnya. Jika ada, akan timbullah satu pemberontakan yang terbuka dalam rumah tangga Soeharto, kata Presiden Soeharto kepada jurnalis Jerman Hoge Ruder dalam Anak Desa, biografi Presiden Soeharto. Prinsip ini pula yang dijunjung tinggi oleh Soeharto sejak menyunting Tien sebagai pendamping hidupnya. Dalam suasana revolusi, Tien dan Soeharto memutuskan menikah pada tanggal 26 Desember tahun 1947. Hingga akhir hayat masing-masing keduanya tetap setia sebagai pasangan suami istri. Menurut Ruder, Ibu Tien sangat menentang poligami. Soalnya pria yang beristri lebih dari satu perempuan seringkali menimbulkan ketidakadilan dalam perkawinan. Rentannya kedudukan perempuan akibat belenggu poligami memicu Tien ikut memperjuangkan hak perempuan. Itulah sebabnya Tien berpadu dengan para pemimpin organisasi wanita yang getol memperjuangkan undang-undang perkawinan. Sejak penghujung tahun 1960, rancangan undang-undang perkawinan telah digulirkan, namun prosesnya berjalan alot penuh aral. Di tingkat legislatif, wacana undang-undang perkawinan memantik perdebatan dan pertentangan yang ujung-ujungnya mentok. Bila organisasi wanita saat itu memperjuangkan undang-undang perkawinan lewat serangkaian aksi unjuk rasa, maka Tien bergerak dari jalur istana. Tien mendorong suaminya agar memberikan ruang bagi perempuan melalui undang-undang perkawinan. Presiden Soeharto yang menerima rancangan undang-undang perkawinan itu kemudian meneruskannya kepada Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Dalam membina keluarga yang bahagia sangatlah perlu adanya usaha yang sungguh-sungguh untuk meletakkan perkawinan sebagai ikatan suami istri dalam kedudukan yang semestinya dan suci. Karena itu sudah seharusnya negara memberikan perlindungan yang selayaknya kepada suami atau istri terhadap tujuan-tujuan yang menyimpang dari kerukunan perkawinan, kata Presiden Soeharto di hadapan DPR seperti dikutip Abdul Ghafur dalam buku memoarnya. Pada tanggal 2 Januari tahun 1974, rancangan undang-undang perkawinan akhirnya diputuskan sebagai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Undang-undang ini memang tak melarang poligami, tetapi mengatur regulasinya sesuai peraturan perundang-undangan. Perjuangan kaum istri terjawab setelah undang-undang ini menetapkan bahwa seorang pria hanya boleh memiliki seorang istri dan seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami. Presiden Soeharto membubuhkan tanda tangannya mensahkan undang-undang yang peka dan pelik itu. Ibu Tien agaknya menyadari praktik poligami juga dilakukan oleh para pejabat tinggi negara. Di kalangan TNI misalnya, beberapa jenderal teras punya reputasi sebagai Don Juan. Memang Ibu Tien Soeharto sangat mengecam perwira yang poligami, dan bisa jadi akhir buat karir perwira itu di TNI, kata Sayyidina Manjuryo Hadiprojo, Wakil Kepala Staf Angkatan Darat periode 1973 sampai 1974. Ikhtiar Tien untuk mencegah poligami dan perceraian pun tak berhenti sampai undang-undang perkawinan. Peraturan serupa diberlakukan kepada tentara pada tahun 1980 dan polisi pada tahun 1981. Puncaknya ketika dikeluarkan peraturan pemerintah nomor 10 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil pada tanggal 21 April tahun 1983. Menurut Cindy Esti Sumibi, lahirnya peraturan pemerintah tersebut lantaran berbagai tuntutan dari para anggota Dharma Wanita yang resah dengan kelakuan suami mereka. Kelakuan yang dimaksud seperti poligami secara diam-diam maupun perceraian yang sewenang-wenang. Pada intinya, peraturan pemerintah ini membahas mengenai peraturan pernikahan untuk PNS yang bersangkutan meminta izin kepada atasannya dan diizinkan secara tertulis, baik untuk perceraian atau pernikahan yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Tulis Tien di dalam skripsinya di Universitas Indonesia yang berjudul Perjalanan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia 1974-1983. Menurut Nyonya Teh Fuad Hasan dalam Dwi Bindu Dharma Wanita 5 Agustus tahun 1974 sampai 5 Agustus 1990, pengesahan rancangan peraturan pemerintah nomor 10 tak terlepas dari peranan Ibu Tien.
peranan secara gamblang terjejak di dalam buklet Dharma Wanita yang mengakui dukungan kuatnya dalam perjuangan Dharma Wanita untuk peraturan pemerintah 10. Dalam artikelnya yang berjudul Seksualitas dalam Pengaturan Negara yang dimuat Prisma 7 Juli tahun 1991, sejarawan cum aktivis gender Julia Suryakusuma menyebut konon peraturan pemerintah 10 merupakan cermin kecemasan dari seorang Tien Soeharto terhadap kebiasaan kawin-mawin pejabat elit bergaya priayi. Umum diketahui, Ibu Tien Soeharto dapat menentukan nasib pejabat tinggi pemerintahan yang melakukan pelanggaran seksual seperti misalnya perceraian ataupun poligami. Bagi mereka yang berani membangkang, siap-siap saja kena ganjarannya. Sanksi pelanggaran berupa penundaan kenaikan pangkat atau gaji dan paling buruk dipecat dengan tidak hormat dari kepegawaian, tulis Julia Suryakusuma. Jika kita melihat, praktik poligami bukan hanya ditentang oleh Ibu Tien Soeharto, namun juga ditentang oleh Jenderal Besar Abdul Haris Nasution dan Ibu Johana Sunarti. Bila melihat perjuangan orang tuanya, putra-putri maupun cucu Jenderal Besar Soeharto dan Ibu Tien Soeharto sudah sepatutnya mengikuti jejak orang tua mereka dalam urusan perkawinan, satu istri dan satu suami untuk selamanya.